Everyone, kali ini kita akan melakukan kuliah kerja lapangan, yang mana kita akan mendatangi 2 titik lokasi, yaitu yang pertama di PT Pertamina Sutra Perkasa dan yang kedua di Pantai Cemara Puger. Lokasi pertama ini di Bukit Kapur, kita dapat melihat ada beberapa komponen, yaitu A few minutes later. fenomena litosfer atau lapisan batuan dan tanah. Fenomena utama di PT Pertamina adalah batuan kapur atau limestone, yang merupakan hasil endapan organisme laut jutaan tahun yang lalu. Ciri khasnya yaitu berwarna putih keabu-abuan, mudah terkikis air, membentuk benteng alam kars atau bukit gua rekahan. Fenomena atmosfer atau udara dan iklim mikro. Aktivitas tambang menyebabkan terjadinya debu kapur berterbangan, suhu di sekitar tambang meningkat, dan kualitas udara menurun. Biosfer yang terdapat di Gunung Kapur Puger atau Gunung Sadeng. Karakteristik biosfer Gunung Kapur Puger, ekosistem kars kawasan ini memiliki benteng alam kars, yang berarti terdapat fitur-fitur khas seperti cekungan tertutup, lembah kering, dan gua-gua. Meskipun sering dianggap gersang, daerah kars sebenarnya adalah tempat penyimpanan air yang kaya di bawah permukaan. Kondisi lingkungan tersebut, udara di sekitar kawasan itu cenderung terasa kering, kontras dengan daerah lain di Jember yang lebih basah. Gunung Sadeng sendiri memiliki ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan laut dan kelerengan yang beragam. Tentang hidrosfer di kawasan tambang Kapur Puger. Kawasan tambang Bukit Kapur di Puger, yang merupakan daerah kars atau kapur, memiliki karakteristik hidrosfer yang sangat dipengaruhi oleh jenis batuan dan aktivitas penambangan. Secara alami, batuan kapur atau gamping mudah larut oleh air hujan yang bersifat asam, membentuk jaringan gua, retakan, dan lorong bawah tanah. Hal ini menyebabkan air permukaan di kawasan kars cenderung langka, karena air hujan yang cepat meresap dan mengalir sebagai sungai bawah tanah atau tersimpan sebagai air tanah. Kawasan ini juga berfungsi penting sebagai daerah resapan air. Yang kelima yaitu antroposfer. Bukit Kapur dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lokasi penambangan batu kapur yang digunakan untuk bahan bangunan serta kebutuhan pertanian. A few moments later. Di lokasi selanjutnya yaitu kita berada di salah satu pantai yang ada di Puger, yaitu Pantai Cemara. Pantai Cemara ini adalah salah satu pesisir yang memiliki hutan cemara dan memiliki pohon mangrove. A few minutes later. Fenomena litosfer mencakup komponen batuan, relief, dan bentuk lahan. Pada Pantai Cemara, penampakan litosfer memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, pantai berpasir dengan kemiringan landai. Yang kedua, zona subduksi lempeng. Yang ketiga, batuan keras di area tertentu. Yang keempat, dataran pantai. Di sini, litosfer Pantai Cemara menunjukkan karakter geomorfologi khas pantai selatan yang dipengaruhi proses sedimentasi, abrasi, dan kondisi tektonik aktif akibat pertemuan lempeng. Atmosfer di Pantai Cemara menunjukkan kondisi khas wilayah pesisir tropis selatan Jawa dengan karakter cukup dinamis. Yang pertama yaitu ada suhu udara, yang kedua kelembapan tinggi, yang ketiga pola angin pesisir, yang keempat curah hujan musiman, dan yang kelima tekanan udara dan dinamika atmosfer. Tentang biosfer yang berada di titik kedua, yaitu Pantai Cemara, yang mencakup ekosistem pantai dan hutan bakau atau mangrove, dicirikan oleh keanekaragaman hayati yang tinggi dan kondisi lingkungan yang unik. Ekosistem ini berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai flora dan fauna, sekaligus memberikan manfaat ekologis yang signifikan seperti perlindungan pesisir dan penyerapan karbon. Karakteristik biosfer Pantai Cemara yaitu habitat payau. Hutan mangrove tumbuh di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, menciptakan habitat air payau, campuran air tawar dan air asin.
Kondisi perairan optimal, kualitas air termasuk kadar oksigen terlalu berada dalam kondisi baik dan memenuhi standar baku mutu untuk mendukung kehidupan biota laut. Fungsi ekologisnya, ekosistem ini berperan vital dalam mengendalikan abrasi pantai, menjaga intrusi air laut ke daratan, dan berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif melalui proses fotosintesis. Tentang hidrosfer di Pantai Cemara Puker. Pantai Cemara di Puker adalah kawasan pesisir yang hidrosfernya didominasi oleh interaksi antara air laut, air daratan, serta pengaruh iklim. Lokasi ini menghadap langsung ke Samudra Hindia. Karakteristik hidrosfer utamanya adalah air asin dengan dinamika pasang surut yang kuat. Selain itu, arus laut di wilayah selatan Jawa umumnya lebih besar dan ombaknya cenderung tinggi, yang secara konstan membentuk garis pantai. Keberadaan ekosistem pantai seperti hutan cemara sangat penting karena akarnya membantu menahan erosi yang disebabkan oleh gelombang dan arus, menjaga stabilitas hidrosfer pesisir. Meskipun berupa pantai, hidrosfer di lokasi ini juga dipengaruhi oleh air tanah tawar yang mengalir dari daratan menuju laut. Yang kelima yaitu antroposfer. Masyarakat manfaatkan pantai ini untuk berbagai kegiatan yang mendukung kehidupannya. Pantai ini tidak hanya digunakan sebagai nelayan mencari ikan, tetapi juga sebagai wisata. Selain itu digunakan untuk penanaman mangrove untuk menjaga abrasi. Nah, penelitian kali ini dapat dikaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. A few minutes later.